Makin hari makin banyak nih informasi mengenai investasi serta bagaimana cara untuk mendapatkan passive income demi meraih kebebasan finansial. Di Indonesia sendiri, yang paling umum untuk dijadikan investasi dan meraih keuntungan salah satunya adalah saham. Tapi sebenarnya antara investasi saham dan Bitcoin, apa sih perbedaannya dan lebih menguntungkan yang mana ya? Hai, gue Dila. Di video ini gue akan memberikan gambaran ke kalian yang belum paham soal Bitcoin dan aset kripto. Sebenarnya apa sih bedanya investasi Bitcoin dengan investasi saham? Terus mana yang lebih menguntungkan? Tapi tunggu dulu, sebelum gue bahas, jangan lupa untuk like video ini dan share juga, serta subscribe ke channel YouTube Koinvestasi. Oh iya, kita mau ngadain giveaway nih. Cara ikutannya bakal dijelasin di akhir video ya, jadi simak sampai selesai. Nah, sebelum gue jelasin perbedaan investasi saham dan Bitcoin, gue mau jelasin sedikit nih, sebenarnya investasi saham tuh kayak gimana sih? Oke, salah satu cara yang biasa orang lakukan untuk investasi dan mendapatkan passive income yaitu membeli saham perusahaan terbuka. Terus dari mana sih passive income yang didapatkan dari investasi saham? Kayak jadi gini, ketika seseorang membeli saham perusahaan tertentu, berarti orang tersebut memiliki hak kepemilikan pada perusahaan tersebut, walaupun bagiannya mungkin hanya 0,1% dari keseluruhan kapitalisasi pasar perusahaan tersebut. Keuntungan yang didapatkan bisa dari dividen atau pembagian laba, capital gain dari kenaikan harga saham, dan juga bisa memiliki hak untuk ikut rapat umum pemegang saham atau RUPS. Nah, dalam investasi saham, kamu perlu mempelajari terlebih dahulu data historis suatu perusahaan yang ingin kamu beli sahamnya. Nah, perhatikan seperti apa potensi saham tersebut untuk dijadikan investasi jangka panjang, serta kondisi perusahaan tersebut. Ada 3 hal yang membedakan dalam berinvestasi saham dan Bitcoin, yaitu ada proses kepemilikannya, pasokannya, serta kapasitas dalam menghasilkan keuntungan. Nah, dalam proses kepemilikan saham, itu cenderung lebih rumit. Karena dalam membeli saham, kamu tuh harus membuka rekening saham di perusahaan sekuritas. Nah, proses pendaftaran ini pun harus dilakukan secara langsung ke kantornya dengan membawa berkas-berkas yang cukup banyak dan ribet. Misalnya, selain kartu identitas tuh kamu juga butuh buku tabungan, data ahli waris, dan lain-lainnya. Prosesnya itu juga belum tentu selesai dalam waktu 1 hari. Sedangkan kepemilikan Bitcoin itu lebih sederhana. Kamu tinggal pilih aja exchange jual beli Bitcoin yang udah diawasi oleh Bapepti di Indonesia. Nah, kemudian tinggal daftar, verifikasi dengan kartu identitas, terus foto dan lainnya, kemudian akan diproses paling lama, biasanya itu 1x24 jam, ya kecuali emang trafiknya lagi rame. Sesudah itu, kamu tinggal deposit dan langsung bisa beli Bitcoinnya. Nah, proses ini pun bisa dilakukan dimanapun secara online tanpa harus mengunjungi kantor bursa kriptonya. Nah, yang kedua itu pasokannya. Nah, saham itu tidak mengenal istilah pasokan yang terbatas atau supply terbatas. Soalnya pasti akan selalu ada perusahaan baru yang melakukan IPO atau penawaran saham ke publik. Hal ini tidak akan menjadikan saham itu menjadi langka, soalnya pilihannya jadi beragam. Sedangkan kalau Bitcoin itu supply-nya terbatas, cuma ada 21 juta Bitcoin aja. Nah, yang terakhir untuk berinvestasi saham membutuhkan kesabaran yang lebih ekstra, soalnya untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar itu membutuhkan waktu hingga beberapa tahun. Sedangkan Bitcoin itu terkenal dengan sifatnya yang volatil dan fluktuatif, sehingga kita bisa memanfaatkan naik dan turunnya market untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat. Di sini gue akan membandingkan Bitcoin dengan 5 saham yang masuk kategori top tier di Indonesia, yaitu ada BCA, Unilever, Telkom, Antam, dan juga Indofood. Seperti yang udah gue janjiin di awal, kita mau bagi-bagi hadiah dengan total Rp300.000 untuk 6 orang pemenang nih. Syaratnya gampang banget. Cukup daftar di Exchange Pintu dengan kode AFFIL431, lalu kalian subscribe channel YouTube Koinvestasi dan tuliskan alamat email, akun Pintu kamu, serta alamat wallet IDRT, ERC20 atau Ethereum blockchain kamu di kolom komentar. Pemenang bakal dipilih secara acak dan diumumin di Instagram Story Koinvestasi, jadi pastikan kamu udah follow juga ya. Nah, giveaway berlangsung selama 7 hari sejak video ini tayang dan minimal ada 15 orang yang ikut berpartisipasi. Jadi pastiin kamu share video ini dan ajak teman-teman kamu untuk ikutan giveaway-nya juga ya. Ayo tunggu apa lagi, cepetan ikutan giveaway-nya. Mari kita cek datanya yang kita kumpulin dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Nah, kita coba hitung perbedaan keuntungan dari masing-masing harga tertinggi di tanggal 31 Desember nih. Ini ada 2015 sampai 2019. Nah, harga Bitcoin itu kita konversi dari USD ke rupiah pada saat kurs saat itu. Ini kursnya di sini ya. Nah, sedangkan kalau saham kita ngitungnya tuh per 10 lot atau 1000 lembar saham. Nah, jika kita lihat harga ini, Bitcoin tuh jelas lebih unggul karena kenaikan harganya yang signifikan. Meski bisa dilihat nih tahun 2018 tuh sempat turun ya, tadinya 2017 195 jutaan, terus turun, tapi tahun 2019 tuh berhasil ke 100 jutaan lagi. Nah, jadi tuh meskipun Bitcoin itu sempat anjlok dan saham juga sempat anjlok sih, tapi biasanya Bitcoin tuh ketika mengalami anjlok tuh akan bangkit lebih cepat daripada instrumen investasi lain.
Nah, kita bisa lihat di sini misalnya tahun 2015 kita beli Bitcoin nih yang harganya cuma 6 jutaan satu Bitcoinnya. Sedangkan di tahun 2019 terus kita jual nih, harganya udah 102 juta dan untungnya tuh 96 juta. Jadi kalau misalkan dalam persen, profitnya sampai 1600%. Wow, gila banget. Coba kita bandingin sama saham. Di antara 5 saham yang tadi gue sebutin itu, BCA, Unilever, dan lain-lainnya, BCA itu paling tinggi, tapi cuma 117%. Itu masih jauh banget dibandingin sama keuntungan Bitcoin yang tadi gue dapetin dari 2015 sampai 2019. Dari perbandingan yang udah sebutin barusan nih, menurut kalian mana sih investasi yang paling gampang dan paling menguntungkan? Yuk tulis di kolom komentar investasi jagoan kalian apa sih? Oke, perbandingan antara investasi Bitcoin dan saham ini dirangkum dari berbagai sumber untuk memberikan informasi serta perkiraan investasi mana yang lebih menguntungkan. Jadi video ini tuh bukan anjuran atau saran dalam berinvestasi, karena investasi apapun harus atas kesadaran dan kemampuan pribadi tanpa adanya unsur paksaan. Sekian video kali ini, jangan lupa untuk like dan share videonya, serta subscribe ke channel YouTube Koinvestasi dan pasang bel notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Bitcoin, aset masa kini, kaya masa depan.